Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafan Salsabila dari Prodi TPPL kelas 1B dengan NPM 200207045. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah biomonitoring dengan dosen pengampu Bapak Oto Prasadi. Materi pertama yaitu biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan atau perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Kenapa tidak menggunakan indikator kimia atau fisik untuk mengetahui perubahan lingkungan? Karena penggunaan indikator kimia atau fisik dalam monitoring terhadap toksikan di lingkungan bersifat amat dinamis atau cenderung berubah terhadap waktu dan tempat. Toksikan atau toksik merupakan zat beracun yang tidak diproduksi di dalam organisme hidup. Toksin merupakan zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup. Berbeda dengan organisme atau sistem biologis yang bisa mengintegrasi hampir semua variabel lingkungan pada kurun waktu yang relatif lama dengan teknik pengukuran yang relatif lebih murah dan mudah. Biomonitoring dapat digunakan untuk memprediksi bahkan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan tanah, sehingga menjadi landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Jenis-jenis biomonitoring. Berdasarkan kategori minat komunitas pakar, biomonitoring dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama bioassessment study, yang kedua toxicity bioassays. Toxicity bioassays dibagi menjadi dua, yaitu penilaian toksisitas langsung atau direct toxicity assessment, dan yang kedua bioassays perilaku atau behavioral bioassays. Yang pertama ada bioassessment study. Bioassessment study mengkaji kehidupan suatu komunitas, termasuk fungsi dan struktur komunitas. Menurut Kopp and Frydenberg tahun 2018, bioassessment melibatkan sampling lapangan dari komunitas biologis untuk mengkarakterisasi struktur komunitas, yaitu keragaman dan toleransi terhadap polusi. Hal ini termasuk misalnya mengukur indikator kualitas air seperti oksigen terlarut, mengevaluasi kondisi habitat, dan menentukan kondisi komunitas serangga akuatik. Untuk menentukan kesehatan biologis pada perairan, maka dapat membandingkan karakteristik dengan karakteristik komunitas di seluruh gradien gangguan manusia. Sistem ini kemudian dievaluasi untuk menentukan apakah itu telah terkena dampak negatif oleh aktivitas manusia atau tidak. Bioassessment berperan dalam restorasi dengan memungkinkan ahli biologi dan regulator atau pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi sistem akuatik yang membutuhkan pemulihan, menentukan tujuan restorasi, mengukur atau memperkirakan respons terhadap perubahan, dan mengukur keberhasilan restorasi. Bioassessment dapat digunakan untuk memantau berbagai elemen restorasi yang dengan jelas menunjukkan nilai dalam menerapkan teknik bioassessment dalam upaya restorasi lingkungan. Yang kedua ada toxicity bioassays. Toxicity bioassays adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan atau tumbuhan dan hewan.
Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian sejauh mana dampaknya. Toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau in vivo, atau menggunakan molekul atau sel, atau yang bisa disebut dengan in vitro. Keuntungan utama pengujian toksisitas adalah mendeteksi senyawa beracun berdasarkan aktivitas biologis, dan karena itu tidak menuntut pengetahuan yang dalam tentang polutan untuk mengidentifikasi keberadaannya atau tidak seperti analisis kimia. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi, pendekatan pemodelan atau in silico dapat digunakan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat fisiko-kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan atau health tahun 2012. Penilaian toksisitas langsung atau yang biasa disebut dengan direct toxicity assessment. Yang pertama ada in vivo bioassays. Pengujian toksisitas secara konvensional bergantung pada penilaian toksisitas langsung pada organisme, misalnya alga, udang, bulu babi, ikan, tikus, dan lainnya. Organisme yang terpapar bahan kimia dapat dimonitor untuk melihat adanya tanda dampak bagi kesehatan atau cenderung merugikan. Hal ini dapat berupa dampak morfologi yang berat atau seperti penurunan berat badan, lesi yang terlihat, dan kematian, atau penanda biokimia yang lebih spesifik. Ini merupakan salah satu penanda exposure atau indikator dosis internal seperti metabolit dalam urin, dan atau biomarker efek atau yang biasa disebut dengan indikator efek kesehatan seperti aktivitas enzim. Durasi paparan tergantung pada jenis toksisitas yang terdeteksi atau dipantau, dari efek akut jangka pendek 96 jam atau kurang, subakut atau beberapa hari, subkronis atau beberapa minggu, hingga efek kronis atau sebagian besar harapan hidup organisme. Pengujian toksisitas in vivo umumnya dilihat sebagai prediktor yang paling relevan terhadap dampak bagi kesehatan manusia. Meskipun ini tergantung pada spesies yang digunakan, hal ini karena tes in vivo termasuk ukuran penyerapan, distribusi, metabolisme, dan nekresi yang semuanya dapat memodulasi toksisitas sampel. Namun, ada beberapa kelemahan dalam pengujian in vivo. Yang pertama ada ekstrapolasi interspesies, yaitu uji toksisitas in vivo dilakukan pada seluruh organisme dari spesies selain manusia dan hasilnya kemudian ekstrapolasi pada prediksi kesehatan manusia. Semakin besar perbedaan spesies uji terhadap manusia, semakin luas ekstrapolasi ini. Sebagai contoh, herbisida yang mengganggu fotosintesis akan sangat beracun bagi alga, tetapi jauh lebih sedikit dampaknya bagi organisme non-fotosintetik seperti manusia. Yang kedua ada sensitivitas. Secara umum, efek in vivo terdeteksi pada konsentrasi Ig atau L. Ketika tujuan pengujian toksisitas murni untuk mendeteksi racun, metode lain yang lebih sensitif seperti pengujian in vitro mungkin diperlukan. Yang ketiga ada artefak dan faktor perancu, yaitu ketika menguji sampel air secara keseluruhan, parameter fisiko-kimia seperti suhu, pH, kekeruhan, warna, dan bahan organik terlarut, serta anorganik bisa saja dapat menyebabkan keracunan pada organisme uji.
yang sebenarnya tidak akan terjadi di lingkungan alami, atau disebut dengan kondisi positif palsu. Yang keempat ada tuntutan etis, yaitu ada kebutuhan etis untuk sedapat mungkin mengurangi, memperbaiki, dan mengganti metode in vivo dengan metode alternatif seperti in vitro dan metode in silico. Yang kelima ada biaya atau keuangan, yaitu eksperimen in vivo dalam hal biaya mungkin lebih mahal. Pertimbangan atas biaya tinggi ataupun kemungkinan alternatif biaya rendah kadang diperlukan. Yang kedua ada bioassays in vitro, yaitu atau metode bioanalitik, yaitu bioassays in vitro telah digunakan untuk menemuan obat oleh industri farmasi selama beberapa dekade. Dalam bioassays in vitro, molekul atau misalnya enzim atau seluruh sel yang terpapar bahan kimia yang menarik dan dimonitor untuk menemukan respon yang bersifat spesifik. Namun, untuk toksisitas yang diinduksi secara kimia, interaksi permulaan bahan kimia pada tingkat molekuler atau seluler adalah prasyarat yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk melihat sifat toksisitas, atau dari Escher dan Hermans tahun 2002. Hal ini karena keracunan terjadi di area terjadinya interaksi racun atau dapat berupa senyawa induk atau metabolit dan target biomolekul atau efek utama. Organisme memiliki mekanisme pertahanan dan kemampuan detoksifikasi untuk mengatasi tingkat toksisitas primer tersebut. Ini berarti bahwa toksisitas in vitro mungkin terjadi secara signifikan pada dosis yang lebih rendah daripada efek in vivo, tetapi juga berarti bahwa suatu zat dapat menjadi racun secara in vitro, tetapi tidak pada in vivo. Yang kedua ada bioassays perilaku atau behavioral bioassays. Behavioral bioassays mengukur perilaku organisme secara kualitatif atau kuantitatif untuk mendeteksi dan menganalisis beberapa stimulus eksternal atau sebagai indikator keadaan fisiologis atau psikologis internal. Artinya, behavioral bioassays menggunakan perilaku dalam mengukur kemampuan hewan untuk mendeteksi rangsangan lingkungan secara fisiologis atau neurologis. Kepekaan perilaku suatu organisme dapat digunakan sebagai alat pendeteksi suatu zat atau X dalam sampel. Beberapa contoh behavioral bioassays adalah yang pertama, mendeteksi efek obat, mutasi genetik dan rangsangan kimia pada perilaku berenang ciliata seperti tetrahymena dan paramecium. Yang kedua ada mendeteksi polutan menggunakan perilaku berenang ikan. Yang ketiga ada mendeteksi urea dalam darah menggunakan kinerja labirin tikus. Dan yang keempat ada mendeteksi feromon seks dengan mengukur perilaku mengepakkan sayap pada ngengat. Materi kedua ada invertebrata. Pengertian invertebrata adalah jenis hewan yang dikenal sebagai hewan tanpa tulang belakang dan memiliki anatomi tubuh yang jauh lebih sederhana dan primitif apabila dibandingkan dengan jenis hewan vertebrata. Klasifikasi hewan avertebrata atau invertebrata yang pertama adalah filum Porifera. Filum Porifera berasal dari kata porus yang berarti lubang-lubang kecil dan vera yang berarti mengandung. Jadi porifera berarti hewan yang memiliki pori-pori. Dalam kehidupan, porifera belum memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pada beberapa negara maju, misalnya Amerika, porifera dimanfaatkan untuk memproduksi spons.
Spons tersebut dimanfaatkan sebagai alat penggosok tubuh pada waktu mandi dan alat untuk membersihkan kaca. Contoh porifera yaitu ada sikon, Clatrina, Euspongia, dan Spongia. Yang kedua ada filum Coelenthera. Coelenthera berasal dari kata Yunani, yaitu koilos yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Jadi, Coelenthera adalah hewan yang berongga. Kebanyakan hewan Coelenthera menguntungkan manusia, misalnya ubur-ubur. Aurelia dapat dimanfaatkan sebagai tepung ubur-ubur dan untuk bahan kosmetik. Beberapa jenis hewan tertentu, kerangka tubuhnya dapat dimanfaatkan untuk hiasan, misalnya karang merah. Beberapa kerangka tubuh Coelenthera dapat membentuk karang pantai yang dapat melindungi pantai dari ombak sehingga dapat mencegah terjadinya erosi di pantai. Contohnya ada hidra, koral, polip, dan jellyfish atau ubur-ubur. Yang ketiga ada filum Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan kelompok cacing yang tubuhnya berbentuk pipih atau platy yang biasa atau platy sama dengan pipih dan helminthes sama dengan cacing. Kelompok cacing pipih ini memiliki struktur tubuh paling sederhana dibandingkan susunan tubuh cacing pada filum lainnya. Contohnya ada cacing getar atau yang biasa disebut dengan planaria. Yang kedua ada cacing pitat yang biasa seperti Taenia saginata atau cacing pita sapi, Taenia solium atau cacing pita babi, dan Echinococcus granulosum atau cacing pita anjing. Yang ketiga ada cacing isap, yang contohnya ada cacing hati atau Fasciola hepatica. Yang keempat ada filum Nemathelminthes atau nematoda. Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nematos yang berarti benang dan helminthes yang berarti cacing. Jadi, Nemathelminthes berarti cacing benang. Tubuh Nemathelminthes bergerak bulat, panjang, dan tidak bersegmen sehingga cacing tersebut dikenal juga dengan sebutan cacing giling. Nemathelminthes ada yang hidup secara bebas dan ada yang hidup sebagai parasit. Contohnya ada cacing perut, Vermicularis. Contohnya ada cacing perut atau Ascaris lumbricoides, yang kemudian ada cacing kremi atau Oxyuris vermicularis, yang kemudian ada cacing tambang atau Ancylostoma duodenale, yang kemudian ada cacing filaria atau Wuchereria bancrefti. Yang kelima ada filum Annelida. Ya, kata Annelida berasal dari bahasa Yunani yaitu annulus yang berarti gelang atau segmen. Jadi Annelida dapat diartikan sebagai cacing yang tubuhnya bersegmen-segmen menyerupai cincin atau gelang. Contohnya ada cacing tanah atau Lumbricus terrestris, kemudian ada cacing wawo, cacing palolo, lintah atau Hirudo medicinalis, dan pacet atau Haemodipsa. Yang keenam ada filum Mollusca. Mollusca berasal dari bahasa Latin yaitu mollus berarti lunak, jadi Mollusca berarti hewan yang bertubuh lunak. Mollusca dapat digunakan sebagai bahan makanan dan sumber protein hewan, misalnya kerang, cumi-cumi, beberapa siput air, dan bekicot. Mollusca juga dapat digunakan sebagai penghasil mutiara yaitu tiram mutiara. Contohnya
Ada kerang, gurita, cumi-cumi, sotong, siput darat, siput laut, dan chiton. Yang ketujuh ada filum Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata arthros yang berarti sendi atau ruas dan podos yang berarti kaki. Jadi arthropoda adalah hewan yang memiliki kaki yang bersendi atau berruas-ruas. Arthropoda merupakan filum terbesar dari kingdom animal karena filum ini memiliki jumlah spesies yang lebih banyak daripada filum lainnya. Arthropoda atau kelas krustasea dapat digunakan sebagai bahan makanan yang mengandung protein, misalnya udang dan kepiting. Lebah madu yang dapat menghasilkan madu yang berfungsi sebagai penambah tenaga maupun mengobati suatu penyakit. Contohnya ada insekta, yaitu kecoa, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Kemudian ada krustasea yang yaitu ada kepiting, ketam, dan udang. Kemudian ada Arachnoidea, yaitu ada kalajengking, laba-laba, dan kutu buku. Kemudian ada Myriapoda, yaitu lipan atau kelabang, dan luwing atau kaki seribu. Yang kedelapan ada filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari kata Yunani atau echinos yang berarti duri dan dermal yang berarti kulit. Jadi Echinodermata berarti hewan yang memiliki kulit berduri. Pada umumnya Echinodermata tidak memiliki nilai ekonomi, namun beberapa jenis diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai makanan, misalnya kerupuk teripang. Selain itu, beberapa kerangka tubuh jenis Echinodermata lainnya dapat dimanfaatkan sebagai hiasan, misalnya kerangka binatang laut. Contohnya ada bintang laut atau Asteroidea, kemudian ada landak laut atau Echinoidea, kemudian ada bintang ular atau Epiuroidea, lili ular atau Crinoidea, dan terakhir ada tripang, yaitu Holoturoidea. Yang kesembilan ada filum Chordata. Hanya sedikit sekali Chordata yang mempunyai notochorda dan tidak tergantikan dengan tulang punggung. Lancelet dan Tunicata merupakan dua contoh hewan yang tergolong Chordata invertebrata. Lancelet atau lancet masuk ke dalam subfilum Cephalochordata. Kelompok hewan tersebut mempunyai notochorda di sepanjang ekor hingga kepala. Anggotanya ada sekitar 23 spesies. Tubuh lancelet umumnya berukuran kecil dengan panjang tubuh hanya beberapa sentimeter. Dinamakan lancelet karena hewan tersebut berbentuk mirip pisau bedah bermata dua sisi dan berujung runcing. Kemudian ada sistem ekskresi pada hewan avertebrata. Sistem ekskresi invertebrata berbeda dengan sistem ekskresi pada vertebrata. Invertebrata belum memiliki ginjal yang berstruktur sempurna seperti pada vertebrata. Pada umumnya, invertebrata memiliki sistem ekskresi yang sangat sederhana, dan sistem ini berbeda antara invertebrata satu dengan invertebrata lainnya. Alat ekskresinya ada yang berupa saluran Malpighi, Nephridium, dan sel api. Nephridium adalah tipe yang umum dari struktur ekskresi khusus pada invertebrata. Berikut ini akan dibahas sistem ekskresi pada cacing pipih atau planaria, cacing giling atau annelida, dan belalang. Yang pertama ada sistem ekskresi pada cacing pipih. Cacing pipih mempunyai organ nephridium yang disebut sebagai protonephridium. Protonephridium tersusun dari tabung dengan ujung membesar mengandung silia. Di dalam protonephridium terdapat sel api yang dilengkapi dengan silia. Tiap sel api mempunyai beberapa flagela yang gerakannya seperti gerakan api lilin. Air dan beberapa zat sisa ditarik
ke dalam sel api. Gerakan flagella juga berfungsi mengatur arus dan menggerakkan air ke sel api pada sepanjang saluran ekskresi. Pada tempat tertentu, saluran bercabang menjadi pembuluh ekskresi yang terbuka sebagai lubang di permukaan tubuh atau nephridiofora. Air dikeluarkan lewat lubang nephridiofora ini. Sebagian besar sisa nitrogen tidak masuk dalam saluran ekskresi. Sisa nitrogen lewat dari sel ke sistem pencernaan dan ekskresikan lewat mulut. Beberapa zat sisa berdifusi secara langsung dari sel ke air. Yang kedua ada sistem ekskresi pada Annelida dan moluska. Annelida dan moluska mempunyai organ nephridium yang disebut metanephridium pada cacing tanah yang merupakan anggota Annelida. Setiap segmen dalam tubuhnya mengandung sepasang metanephridium kecuali pada 3 segmen pertama dan terakhir. Metanephridium memiliki 2 lubang. Lubang yang pertama berupa corong yang disebut dengan nephrostom atau di bagian anterior dan terletak pada segmen yang lainnya. Nephrostom bersilia dan bermuara di rongga tubuh atau pseudocelom. Rongga tubuh ini berfungsi sebagai sistem pencernaan. Corong nephrostom akan berlanjut pada saluran yang berliku-liku pada segmen tersebut. Yang ketiga ada ekskresi pada belalang atau insekta. Alat ekskresi pada belalang adalah pembuluh Malpighi, yaitu alat pengeluaran yang berfungsi sebagai ginjal pada vertebrata. Pembuluh Malpighi merupakan kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Di samping pembuluh Malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa CO2. Sistem trakea ini berfungsi sebagai paru-paru pada vertebrata. Perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Yang pertama ada nekton, yaitu hewan yang bebas berenang. Contohnya yaitu ada ikan dan katak. Yang kedua ada plankton, yaitu organisme bergerak pasif yang memanfaatkan aliran air untuk bergerak. Contohnya ada ganggang uniseluler dan fitoplankton. Yang ketiga ada neuston, yaitu organisme yang mengapung di perairan. Contohnya ada teratai, ganggang, dan eceng gondok. Yang keempat ada bentos, yaitu organisme yang hidup di perairan dasar, misalnya kepiting, cacing, dan udang. Kemudian yang kelima ada perififton, yaitu organisme yang melekat. Contohnya ada ganggang. Materi 3 ada ekosistem air, tawar, dan air laut. Definisi ekosistem yaitu ekosistem merupakan organisme hidup atau biotik dan lingkungan tidak hidup atau abiotik, berhubungan erat tak terpisahkan dan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Satuan yang mencakup organisme atau komunitas di dalam suatu daerah yang saling mempengaruhi dengan lingkungan fisiknya sehingga arus energi mengarah ke struktur makanan, keanekaragaman biotik, dan daur-daur bahan yang jelas di dalam sistem. Menurut Tansley tahun 1935 adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba dengan komponen abiotik seperti cahaya, udara, air, tanah, dan sebagainya di alam. Sebenarnya merupakan hubungan antara komponen yang membentuk suatu ekosistem. Ekosistem terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut pendapat lain, ekosistem juga dapat diartikan sebagai unit utama dalam kajian ekologi yang merupakan suatu sistem dari fungsi organisme bersamaan dengan lingkungan hidupnya. Keteraturan ekosistem terjadi oleh adanya arus materi, energi, dan informasi. Komponen-komponen dalam ekosistem berada dalam suatu keseimbangan tertentu. Keseimbangan tersebut bersifat dinamis, selalu berubah dalam skala besar atau kecil, dan dapat
terjadi secara alami atau dibuat oleh manusia. Kemudian yang A ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Biasanya ini disebut dengan komponen hidup. Komponen abiotik komponen biotik merupakan komponen biotik meliputi tanah, udara, sinar matahari, dan air. Yang B ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan komponen berupa makhluk mati. Sebagian besar komponen ini bervariasi dalam ruang dan waktu, yang meliputi tanaman seperti rumput, jamur, dan lumut, serta hewan seperti serangga, ikan, reptil, dan burung. Jenis ekosistem. Yang pertama ada ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ini banyak memiliki sifat, iklim, dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup. Ekosistem darat ini meliputi gurun, padang rumput, atau hutan hujan tropis. Ekosistem perairan. Yang kedua ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Ekosistem ini bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Ekosistem ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu air tawar dan air laut. Yang pertama ada air tawar. Air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dan dibedakan berdasarkan keadaan air. Air laut, kemudian yang kedua ada air laut. Air laut memiliki kadar yang tinggi. Ini memiliki pergerakan air yang bisa dipengaruhi oleh arah angin. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai, pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Memiliki salinitas tinggi, semakin mendekat khatulistiwa semakin tinggi. NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut, kemudian ada memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan kedalaman. Yang C, kemudian ada ekosistem buatan. Ekosistem ini merupakan buatan atau diciptakan oleh manusia. Biasanya ini untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki keanekaragaman. Contoh ekosistem ini seperti hutan tanaman, waduk, atau sawah irigasi. Kemudian ada pengertian ekosistem air tawar. Ekosistem air adalah ekosistem yang mana faktor lingkungan eksternalnya sebagian besar adalah air. Ekosistem ini berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air. Jadi ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitat yang sering terdapat air tawar yang kaya dengan mineral dan pH sekitar 6. Kondisi di permukaan air tidak selalu tetap kondisinya. Ada fase naik turun, bahkan suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Secara umum, ekosistem perairan tawar dibagi menjadi dua, yaitu perairan mengalir atau logic water dan perairan menggenang atau lentic water. Yang pertama ada perairan mengalir atau logic water, yaitu perairan yang didirikan dengan adanya arus yang terus-menerus dengan kecepatan bervariasi sehingga perpindahan massa air berlangsung terus-menerus. Contohnya ada sungai, kali, kanal, parit, dan lainnya. Sedangkan perairan menggenang atau lentic water yaitu perairan yang dimana aliran air lambat atau bahkan tidak ada dan massa air terakumulasi dalam periode waktu yang lama. Contohnya adalah perairan menggenang ada danau dan sungai. Kemudian ada pengertian ekosistem air laut.
Ekosistem air laut merupakan media internal dan eksternal bagi organisme yang hidup di dalamnya. Air merupakan zat yang mengelilingi seluruh organisme laut. Air laut sekaligus juga merupakan bagian penyusun atau pembentuk tubuh tumbuhan dan binatang-binatang laut. Yang pertama ada zona litoral, yang juga disebut sebagai zona pasang surut, yakni merupakan zona yang paling atas atau paling dangkal dari lautan. Zona litoral ini merupakan zona dari laut yang berbatasan langsung dengan daratan, yang merupakan zona yang terpendam ketika air laut mengalami pasang dan akan terlihat seperti daratan ketika air laut surut. Di zona ini kita akan menemukan banyak hewan atau sekelompok hewan, diantaranya adalah bintang laut, udang, kepiting, bulu babi, hingga cacing laut. Yang kedua ada zona neritik, yaitu ekosistem pantai pasir dangkal. Zona neritik ini merupakan bagian dari laut yang mempunyai tingkat kedalaman sekitar 200 meter, sehingga masih dapat ditembus oleh cahaya matahari ke bagian dasar. Hingga bagian dasar. Zona ini merupakan zona yang banyak dihuni oleh berbagai jenis tumbuhan ganggang lalu atau rerumputan laut dan juga berbagai jenis ikan. Zona ini kita akan menemukan suatu ekosistem lainnya yang lebih kecil seperti ekosistem terumbu karang, ekosistem pantai batu, dan ekosistem pantai lumpur. Ketiga ekosistem tersebut juga disebut sebagai jenis dari ekosistem pantai pasir dangkal atau zona neritik ini. Zona oseanik, yaitu merupakan zona yang paling dalam dari ekosistem air laut, yang merupakan wilayah ekosistem air laut yang lepas, di mana kedalamannya sangat dalam. Saking dalamnya, zona ini sampai terlihat gelap. Zona oseanik ini dibedakan menjadi dua, yaitu zona batial dan juga zona abizal. Zona batial merupakan zona yang memiliki kedalaman sekitar 200 hingga 2000 meter. Sedangkan zona batial mempunyai kedalaman yang remang-remang karena cahaya matahari yang masuk hanya sedikit sekali sehingga tampak remang-remang. Yang keempat ada zona intertidal, yang merupakan daerah pasang surut dan daerah yang sangat sempit. Zona ini paling banyak dikenal dan dipelajari karena sangat mudah dijamah manusia, sehingga penelitian terhadap organisme perairan dapat dilakukan secara langsung selama periode air surut, tanpa peralatan khusus. Walaupun luas daerah ini terbatas, tetapi di daerah ini banyak variasi faktor lingkungan seperti pasang surut, suhu, gerakan ombak, pH, dan lainnya. Sehingga daerah ini memiliki keanekaragaman yang tinggi dan organisme yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Zona intertidal pada umumnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ada pantai berkarang, pantai berpasir, dan pantai berlumpur. Pantai berkarang merupakan daerah yang paling banyak dihuni oleh mikroorganisme dan mempunyai keragaman yang besar baik untuk hewan maupun tumbuhan. Kemudian materi keempat ada biomarker. Yang pertama, konsep biomarker. Biomarker berasal dari kata bio yang berarti biologis atau hidup, atau bisa disebut dengan makhluk hidup, dan marker yang berarti penanda. Sehingga biomarker dapat diartikan sebagai penanda makhluk hidup. Akan tetapi, secara umum, pengertian dari biomarker itu sendiri adalah petunjuk biologis yang diperoleh dari unsur biologis tubuh yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya keterpaparan yang mengakibatkan timbulnya penyakit. Biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis dari suatu organisme terhadap bahan pencemar atau tekanan lingkungan. Biomarker digunakan sebagai substitusi dalam monitoring lingkungan yang mengandalkan
pendekatan klasik berbasis pada informasi konsentrasi bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan. Beberapa biomarker yang berkaitan dengan kondisi morfologi kerang dapat dijadikan sebagai kandidat biomarker sehingga maksudnya sederhana yang mempunyai relevansi ekologis. Buku ini kemudian ada beberapa fungsi biomarker yaitu untuk pengendapan obat, untuk uji klinis, dan terakhir untuk pengkategorian biomarker. Yang pertama ada biomarker paparan. Tipe biomarker paparan digunakan untuk memprediksi resiko penyakit. Fungsi biomarker paparan yaitu menentukan bahan paparan dan faktor risiko, kemudian menentukan kerentanan genetik, kemudian menentukan penyebab penyakit. Yang kedua ada biomarker penyakit. Biomarker penyakit dipakai untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan memantau perkembangan penyakit. Kemudian menurut Richard Miller tahun 2001, biomarker harus memiliki kemampuan yang pertama, prediksi fungsi fisiologis, kognitif, dan fungsi fisik seiring usia dan memiliki kemampuan yang lebih baik daripada usia kronologis. Yang kedua ada prediksi kapasitas fungsional dan kondisi yang menuju penyakit spesifik organ pada individu dari sisa hidupnya. Yang ketiga ada bersifat minimal, invasif dan dapat diakses oleh banyak orang. Kemudian ada karakter biomarker. Yang pertama ada biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisme biologis pada tingkat tinggi. Yang kedua ada biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Yang ketiga ada biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah kontaminan lingkungan. Yang keempat ada identifikasi variabilitas non-toksikologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Kemudian ada ekotoksikologi, merupakan ilmu yang relatif baru yang diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Truhaut tahun 1969. Berdasarkan definisi modern, ekotoksikologi merupakan kajian multidisiplin yang merupakan kombinasi dari kajian bidang kimia, toksikologi, farmakologi, epidemiologi, dan ekologi dalam hubungannya dengan pemahaman terhadap sumber dan peluruhan bahan kimia atau polutan di dalam lingkungan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.